ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. يقول تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat sejati yang Allah limpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian talbas salawat tering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya setiap anak Adam itu pendosa dan sangat pendosa. Khata' selalu berdosa, gemar berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang tawwabun, yang selalu rujuk dan taubat kepada Allah SWT. Di dalam hadis yang lain Allah SWT berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian hambaku, kata Allah, kalian itu selalu bersalah dan berdosa sepanjang siang dan sepanjang malam. Dan aku adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampunkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis tersebut sangat jelas bahwasanya tabiat karakter yang namanya manusia siapapun dia itu gemar sangat untuk selalu berbuat salah dan dosa. Khata' selalu bersalah dan berdosa. Dalam hadis kursi, tuhti'una bil-laili wan-nahar, selalu bersalah dan berdosa sepanjang siang dan sepanjang malam. Hanya saja dikarenakan kenaifan kita, sehingga seringkali atau selalu kita tidak merasa bersalah dan berdosa. Dan cenderung kita selalu melihat diri kita adalah penuh dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang demikian tiada lain dikarenakan kelalaian.
dorongan hawa nafsu, ego dan iblis yang membuat kita lupa akan kesalahan dan dosa tersebut. Padahal manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah puja dan puji Rasulnya, Allah angkat derajat Rasulnya kelak di maqaman mahmud, yaitu syafaat uzma, syafaat kubra, syafaat yang paling mulia untuk seluruh umat manusia. Ketika umat manusia berbondong-bondong meminta syafaat, pertama-tama mereka datang kepada Nabi Adam. Dipuji Nabi Adam bahwasanya Nabi Adam adalah awwalur rasul, bahwasanya bapaknya manusia, Abul Bashar, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Lalu Nabi Adam arahkan ke Nabi Nuh alaihissalam yang digelari dengan awal rasul, rasul yang pertama yang Allah utus. Kemudian Nabi Nuh tidak sanggup, diarahkan kepada Nabi Ibrahim, digelari dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah SWT. Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Ibrahim diarahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, digelari dengan Kalimur Rahman, sosok Nabi yang diajak bicara Allah secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Nabi Musa pun tidak sanggup. Nabi Musa arahkan kepada Nabi Isa, Ruhullah, yang Allah ciptakan dengan ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunya tanpa seorang bapak. Nabi Isa pun tidak sanggup. Nabi Isa arahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang dipuja dan disanjung dengan perkataan beliau, abdun ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, seorang hamba yang dosanya telah Allah ampunkan yang lalu maupun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari hadis tersebut jelaslah ketinggian derajat seorang hamba di sisi Allah, sejauh mana dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya seorang manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi tadi dikarenakan kenaifan kita, sehingga kita tidak sadar tatkala terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW ingatkan, "Lau anna Allah subhanahu wa ta'ala adzaba ahlas samawati wal ard, lama kana zaliman lahum, walau rahimahum, lakanat rahmatuhu wasi'at kulla syai'." Kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab seluruh penghuni langit dan penghuni bumi tanpa terkecuali, ketika itu pun Allah sangat tidak berhak untuk dikatakan zalim. Kalau sekiranya Allah ampunkan mereka, Allah sayangi mereka, maka kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari hadis itu pula jelas bahwasanya tidak ada yang namanya manusia yang selamat dari predikat kezaliman. Dan itu pun karakter manusia. Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa malal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya telah kami paparkan, telah kami tawarkan, kata Allah, amanah yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk-makhluk yang besar. Mereka enggan, mereka khawatir untuk mengemban amanah tersebut, sekonyong-konyong manusia mengembannya. Padahal kata Allah, innahu kana zaluman jahula, padahal tabiat karakter manusia itu sangat amat zalim, sangat amat lalim. Zaluman lebih dari sekedar zalim, zaluman sangat amat zalim. Jahula sangat amat bodoh, jauh daripada ilmu.
Dari sini kita tahu dan sangat wajar karena kezaliman kita yang terlalu dan kebodohan kita yang terlalu, sehingga seringkali kita selalu melihat diri kita itu adalah sosok yang baik, sosok yang jauh daripada kesalahan dan dosa. Padahal dari ayat-ayat yang kita paparkan dan hadis-hadis yang kita sebutkan, tabiat manusia selalu bersalah dan berdosa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada beberapa hal yang menunjukkan kesalahan, kezaliman dan kealfaan kita sebagai manusia. Yang pertama, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha menghinggakan nikmat Allah SWT, kalau kamu berusaha mendata nikmat Allah SWT yang lahir dan yang batin, yang Allah limpahkan kepada kamu sekalian, kata Allah, maka mustahil kamu sekalian bisa menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam ayat tersebut sangat jelas, tidak ada seorang manusia yang sanggup mendata nikmat yang Allah berikan kepadanya, nikmat yang lahir maupun yang batin. Artinya suatu kemustahilan seseorang itu bisa menghitung nikmat Allah SWT. Seringkalinya tidak sadar, seringkalinya tidak mengerti kalau itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya. Banyak hal yang membuat kita tidak sadar, banyak perkara yang membuat kita tidak sadar. Dari ayat tersebut jelas bahwasanya tidak ada seorang pun yang sanggup menghitung nikmat Allah. Padahal dalam ayat yang lain, ketika kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah SWT akan mengancam dengan azab yang pedih. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau sekiranya kamu mensyukuri nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan tambah, Allah akan berkahi nikmat tersebut. Dan apabila kamu kufur alias tidak pandai bersyukur, maka azabku sangat pedih, kata Allah SWT. Bagaimana seperti itu? Dalam ayat yang sebelumnya Allah katakan kita tidak sanggup menghitung nikmat Allah. Sekedar menghitung saja kita tidak sanggup, apakah lagi untuk mensyukurinya? Bukankah syukur nikmat itu dibangun di atas perkara ma'rifatun nikmah, seorang mengakui nikmat yang Allah berikan kepadanya. Boro-boro mau mengakui, sadar saja tidak, apalagi mau mensyukurinya. Dari sini sudah jelas bahwasanya sekian banyak nikmat yang tidak sanggup atau yang tidak kita syukuri. Tapi ternyata ampunan Allah SWT terbuka lebar selama seorang hamba meminta ampunan kepada Allah SWT. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itulah rahasianya. Kenapa baginda Rasulullah SAW dipuja dan dipuji kelak nanti di maqamun mahmud, digelari dengan abdun ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang dosanya telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Jadi jelas ketinggian seorang hamba di sisi Allah, kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, sejauh mana dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dari sini sangat jelas ketika Rasulullah SAW bersabda, ibadallah
tubu ila Allah wastaghfirulah fa inni atubu ila Allah fil yawm akthar min 70 marrah. Wahai hamba-hamba Allah, bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat dan beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali. Ungkapan kiasan di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan bilangan yang tiada terhingga. Mereka akan mengatakan akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Sangat banyak dan tiada terhingga, artinya sangat banyak dan tiada terhingga. Baginda Rasulullah SAW bertaubat dan beristighfar kepada Allah tiada terhingga. Dan wajar tatkala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata dalam suatu keterangan, wa in kunna la na'ud istighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid akthar min 100 marrah wa huwa yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Kami biasa menghitung dan menghinggakan taubat dan istighfar Rasulullah SAW dalam satu kali duduk dalam satu kali majlis, ratusan kali beliau membaca rabbi ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun lagi maha pengasih dan penyayang. Maka ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ampunan Allah SWT, surganya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin digapai tanpa taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan segenap kaum mukminin hamba-hamba yang selalu tawadhu, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melihat dosa-dosanya di hadapannya bagaikan gunung yang hendak menimpanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan segenap kaum muslimin hamba-hamba yang selalu bersyukur, yang selalu ingat akan dosa-dosanya, yang selalu ingat akan kematian, yang menjadikan dia hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah sebutkan dalam ayat tersebut ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah kala lapang dan kala sempit. Yang kedua, orang-orang yang gemar untuk mengampuni kesalahan orang lain, yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, tatkala dia terjatuh ke dalam kesalahan, Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa tidak lepas daripada kesalahan dan dosa. Dan tatkala dia terjatuh dalam kesalahan dan dosa, dia ingat kepada Allah SWT. Dia mohon ampun kepada Allah SWT dan tidak mengulangi kesalahan dan dosanya tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana nakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minil mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم